Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin menyampaikan tentang topik yang mungkin banyak teman-teman cari ya. Nah, salah satunya adalah bagaimana cara mengajukan pinjaman di Bank Mandiri. Nah, untuk teman-teman yang penasaran, wajib tonton, simak video saya berikut ini. Nah teman-teman, untuk bisa mengajukan pinjaman di Bank Mandiri ada berbagai macam cara yang mungkin teman-teman bisa tempuh. Salah satunya mungkin pinjaman sering dipakai ya, pinjaman modal kerja, kemudian pinjaman KPR Mandiri, modal kerja Mandiri, KPR Mandiri, KKB Mandiri. KKB Mandiri itu adalah kendaraan bermotor dari Mandiri. Kemudian pinjaman fintech atau yang tanpa jaminan. Tapi yang tanpa jaminan ini teman-teman, saya garis bawahi bahwa biasanya Bank Mandiri ini adalah sebagai bank yang menyambungkan gini antara pihak pemakai, kemudian jasa, dan Bank Mandiri yang membiayai. Jadi secara tidak langsung ya teman-teman kalau pinjaman Mandiri yang fintech. Baik, saya di sini akan membahas yang pertama adalah pinjaman modal kerja atau modal usaha Bank Mandiri. Jadi untuk teman-teman yang mungkin berencana mengajukan pinjaman, ada baiknya teman-teman menyimak syarat cara pinjam modal kerja di Bank Mandiri. Salah satunya adalah Bank Mandiri juga ditunjuk pemerintah sebagai penyalur KUR. Nah, KUR Bank Mandiri ini juga sama seperti kur-kur bank yang lain seperti BNI, seperti BRI dan lain sebagainya. Suku bunganya sama 0,3, 0,4, 6% tiap tahun dengan subsidi 6% dari pemerintah. Artinya gini. Jadi pemerintah itu jadi Bank Mandiri itu mengeluarkan suku bunga pinjaman 12% per tahun. Yang 6% disubsidi pemerintah, makanya teman-teman bisa menikmati KUR Bank Mandiri ini di angka 6% tiap tahun, 0,3 sampai 0,4 per bulan. Artinya cukup sangat murah sekali ya teman-teman. Nah, namun tidak semua orang nih teman-teman bisa menikmati fasilitas dari pinjaman KUR Bank Mandiri. Teman-teman harus juga memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi secara administrasi agar persetujuan KUR Bank Mandiri ini bisa di ACC ya teman-teman. Persyaratan utama yang harus teman-teman kuasai sebenarnya gampang banget teman-teman. Teman-teman sudah punya usaha minimal berjalan 6 sampai 1 tahun, itu sudah bisa diajukan sebagai kredit modal kerja Bank Mandiri. Tidak perlu teman-teman, usahaku 5 tahun bisa di-approve ya, enggak di-approve lagi teman-teman. Mungkin teman-teman akan diberikan fasilitas modal kerja yang mungkin cukup lumayan besar ya teman-teman ya. Maka dari itu biasanya untuk teman-teman yang sudah memiliki modal kerja sudah memiliki usaha, untuk pengajuan modal kerja di Bank Mandiri cukup sangat mudah sekali ya, karena itu syarat utama dan wajib. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman wajib memiliki KTP, baik itu suami istri sudah berbentuk EKTP ya teman-teman ya. Kalau belum memiliki pasangan gimana? Nah, kalau belum memiliki pasangan nih teman-teman, biasanya wajib berusia 21 tahun. Kalau belum menikah itu teman-teman nanti wajib melampirkan surat keterangan belum menikah dari kelurahan setempat. Jadi nanti teman-teman wajib melampirkan surat keterangan belum menikah. Biasanya teman-teman minta aja tuh pengantarnya di RT RW setempat. Setelah itu nanti baru teman-teman minta surat resminya dari kelurahan setelah mengetahui RT RW setempat. Oke, setelah itu KK ya biasalah teman-teman, KK, NPWP untuk pengajuan di atas 50 juta. Yang paling penting yang berikutnya adalah jaminan. Kok KUR ada jaminannya? Betul sekali teman-teman. Jadi memang KUR ini lembaga perbankan mewajibkan teman-teman untuk memberikan jaminan minimal BPKB motor dengan masa berlaku minimal 5 tahun ke belakang. Artinya kalau teman-teman mengajukan pinjaman modal kerja di Bank Mandiri,
maka BPKB motornya minimal 5 tahun ke belakang, 13, 12, 11, 20, 19 ya 19, 18 untuk usia kendaraan roda 2, baik roda 2 ataupun roda 4 ya teman-teman. Baru teman-teman bisa mengajukan pinjaman di Bank Mandiri. Setelah itu nanti akan ada validasinya dalam bentuk layanan kunjungan nasabah. Biasanya pihak marketing dari Bank Mandiri yang khusus mengolah bagian pinjaman akan melakukan validasi melalui kunjungan ke rumah teman-teman tentang usaha teman-teman, laba bersih ya bulan, nanti semuanya akan diwawancara waktu di rumah. Nah tapi mereka akan melakukan kunjungan setelah teman-teman itu mendaftarkan ya. Jadi teman-teman daftar dulu ke Bank Mandiri terdekat untuk mengajukan modal kerja atau modal usaha misalnya ya. Kemudian nanti baru akan disurvei oleh pihak marketing dari Bank Mandiri. Selanjutnya selain kredit Bank Mandiri yang melayani KUR itu, teman-teman bisa mengajukan pinjaman KPR rumah. Nah, bagi teman-teman yang mungkin berminat untuk bisa mengajukan pinjaman di Bank Mandiri dalam bentuk fasilitas layanan KPR rumah, bisa nih teman-teman dilayani. Jadi KPR rumah ini nanti teman-teman bisa dalam bentuk rumah perumahan yang sudah bekerja sama dengan pembiayaannya Bank Mandiri, atau bisa jadi nih teman-teman cari rumah sendiri, bangun rumah sendiri untuk nanti kemudian di KPR-kan dengan pembiayaan KPR Bank Mandiri juga bisa. Jadi bisa milih dua teman-teman untuk KPR, pinjaman KPR Bank Mandiri. KPR dibiayai Mandiri langsung, secara itu developernya bekerja sama dengan Mandiri, atau teman-teman ingin membangun rumah sendiri dan kemudian di KPR-kan, itu juga bisa. Kemudian syaratnya sama seperti pinjaman modal kerja, tapi untuk pinjaman kredit perumahan atau KPR itu teman-teman nanti akan wajib juga dilampirkan rekening koran 3 bulan terakhir. Nah, rekening koran 3 bulan terakhir ini untuk teman-teman yang berstatus sebagai pegawai ya. Terus nanti akan dilampiri juga untuk teman-teman yang berstatus pegawai itu surat keterangan. Jadi minta rekomendasi dari atasan bahwa memang benar-benar teman-teman itu bekerja di perusahaan tersebut, bekerja selama berapa tahun dan berkelakuan seperti apa, nanti akan dijelaskan semuanya di surat keterangan dari perusahaan tersebut ya teman-teman. Nah kemudian untuk teman-teman yang nggak punya pekerjaan utama seperti pekerja umum, teman-teman serabutan nih usaha, kalau mau mengajukan KPR gimana, bisa juga teman-teman nanti tetap lampirkan rekening koran tabungan teman-teman 3 bulan terakhir, tapi tanpa melampirkan surat rekomendasi dari atasan, karena nanti yang akan menilai dari pihak penyelia KPR pinjaman Bank Mandiri ya teman-teman ya. Kemudian iklan pinjaman yang berikutnya yang bisa dilakukan di Bank Mandiri adalah kredit kendaraan bermotor, KKB. Jadi pinjaman Bank Mandiri itu juga melayani KKB, tapi ada beberapa alternatif untuk KKB di Bank Mandiri. Salah satunya bisa teman-teman minta pembiayaan langsung kredit KKB dari Bank Mandiri, atau teman-teman bisa meminta KKB dari rekanan Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri itu punya rekanan atau anak perusahaan namanya Mandiri Utama Finance atau disingkat MUF, atau satunya lagi apa ya itu, sama-sama Mandiri teman-teman, ada dua. Jadi nanti teman-teman bisa mengajukan kredit di leasingnya Bank Mandiri, anak perusahaan Mandiri tersebut tetap sama. Jadi kita pembiayaannya dari Bank Mandiri teman-teman. Jadi tetap teman-teman pinjamnya memang lewat Utama Finance tersebut, tapi dengan uang dari Bank Mandiri, biasanya seperti itu. Karena pihak ketiga atau anak perusahaan tersebut biasanya mereka hanya sebatas melakukan pembiayaan tanpa apa istilahnya teman-teman,
Jadi uang utamanya itu memang ada di Bank Mandiri dan mereka hanya muterin aja gitu loh, istilah kasarnya, istilah lapangannya ya. Mereka muterin aja duit dari Mandiri biar leasingnya itu bisa berjalan kayak gitu teman-teman. Jadi itu saja teman-teman tentang sekilas berbagai macam pinjaman dari Bank Mandiri. Teman-teman bisa langsung mengajukan aja di Bank Mandiri terdekat, baik itu kredit modal kerja atau modal usaha, KGP ataupun KPR. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya tentang pinjaman Bank Mandiri dan bagaimana cara pengajuan pinjaman Bank Mandiri. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.